kalau nggak salah berapa menit ini? 3 menit mungkin sambil menunggu yang lain, kita buka saja dulu ya. Ya, gimana, setuju? Kita buka dalam doa dulu ya. Ini udah berapa orang? Oh, masih 5. Okelah, kita tunggu sebentar lagi deh. Mungkin bisa ditampilkan dulu PPT-nya ke Teams ya, sambil menunggu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Ya, bisa ditampilkan utuh. Ya, Bu. Ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. 1 menit lagi mungkin ini. Iya, baik. Kita mulai saja dengan saya minta Stefani, Nauli, Mauren untuk membuka dalam doa ya. Stefani, silakan. Halo, Stefani ada? Hadir nggak, Stefani? Halo, Stefani, apakah tidak hadir? Oke, nggak ada respon ya. Saya minta Firmina Kormpau. Hadir, Firmina? Ya, Bu. Ya, silakan dibuka dalam doa ya. Baik, Bu. Ibu beserta teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita di sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Ya, halo. Suaranya kemana? Halo? Suara, Bu. Ya, Bu. Ya, ya, Bu. ya, silakan. Ya, Bu. Ibu serta teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang berkasih dan penyayang, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu kepada kami. Hingga di sore hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai perkuliahan kami. Semoga Engkau senantiasa memberkati kami masing-masing mahasiswa, sehingga apa yang diajarkan materi oleh dosen kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik.
Bapak, tak lupa kami mau berdoa bagi ibu dosen kami, semoga Engkau senantiasa memberkati beliau, melindungi beliau. Bapak, inilah doa kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini kita masuk ke materi kita yang berikutnya. Itu adalah mengenai pengambilan risiko ya. Next, selanjutnya. Ya, tujuan daripada pembelajaran adalah menjelaskan konsep risiko, ya, kemudian menjelaskan bagaimana pengambilan risiko dilakukan, kemudian mengidentifikasi risiko yang potensial terjadi ketika kita memulai usaha, kemudian menjelaskan bagaimana kita mengelola risiko. Ya, untuk game itu di skip aja ya. Kita tidak ada game hari ini. Ya. Ya, lanjut. Baik. Kita masuk kepada konsep risiko, tips dan trik mengelola risiko ya. Nah, risiko, apa sih definisi risiko ya? Jadi nanti di akhir perkuliahan kita akan membahas tentang tugas yang sudah Anda buat, itu mengenai warna dari brain Anda ya. Nanti mau menjelaskan bagaimana hasil yang sudah Anda capai, hasil maksimal angka berapa yang sudah dicapai. Oke. Definisi daripada risiko. Risiko dalam dunia bisnis itu kita selalu berhadapan dengan risiko ya. Apapun, bukan hanya bisnis. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti berhadapan dengan risiko. Misalnya ketika kita jalan, kita tanpa sadar kita akan tersandung, kita jatuh misalnya. Atau ketika kita mengambil keputusan mata kuliah tertentu, kita kuliah, kita sudah maksimal belajar, tapi kemudian pada pelaksanaannya bisa saja nilai yang kita harapkan itu tidak sesuai ya, artinya mungkin kita ingin dapat nilai A minus, tapi pada pelaksanaannya itu hanya mendapat nilai C plus misalnya. Nah, itu adalah suatu konsekuensi akibat risiko ketika kita memutuskan mengambil sebuah keputusan, yaitu mengambil mata kuliah tertentu. Nah, di dalam bisnis, definisi risiko itu adalah adanya ketidakpastian, ya, atau uncertainty, ya, ketidakpastian tentu saja. Artinya pasti kita untung, pasti kita rugi, ya. Nah, ketidakpastian ini yang kadang-kadang membuat orang itu menjadi takut, ya, menjadi takut untuk mengambil keputusan untuk memulai bisnis. Nah, seperti tadi saya nggak tahu ada di antara kalian yang mengikuti webinar, ya itu mengenai jamu ya. Dia katakan salah satu risikonya adalah jamu itu katanya tidak kekinian, ya karena jamu itu masih sebagian besar di benak orang Indonesia, khususnya kalangan anak muda, ya mungkin kalangan orang tua juga nggak sepenuhnya mempercayai jamu untuk sebagai untuk kesehatan, masih mengandalkan obat medis kimia dari dokter ya. Nah itu dia katakan risiko tidak kekinian. Nah oleh karena itu ada yang disebut dengan look side of the box ya, melihat sisi lain daripada kotak yang ada di hadapan kita ya. Kotak itu adalah misalnya kotak tentang ketidakkekinian daripada jamu ya. Dia seorang yang memang bukan orang asli pribumi, tapi dia melihat bahwa kekayaan Nusantara ya, orang Indonesia yang melihat kekayaan Nusantara itu menjadi sebuah peluang ya untuk mengangkat ya kekayaan Nusantara melalui minuman jamu ya yang diolah disajikan secara lebih modern. Jadi sebenarnya
dia sedang menanggung resiko, tapi resiko itu dia sudah tahu bagaimana dia cara mengelola resiko, ya. Artinya itu tetap ada menjadi diminati begitu loh, ya. Nah, kemudian dia katakan juga bukan hanya melihat dari look side of the box, tapi look in the box. Jadi apa sih yang keunggulan kita? Jadi caranya adalah harus menggabungkan itu, ya. Tadi yang saya tangkap ya, harus digabungkan. Artinya melihat sisi luar daripada kotak kita, yaitu jamu yang sedang kita angkat menjadi sesuatu yang lebih modern, lebih bermanfaat, bukan hanya dilihat dari sisi konvensionalnya aja, tapi bisa menjadi sesuatu yang minuman alternatif untuk menunjang kesehatan kita, gitu ya. Nah, jadi jangan kita hanya membuat konsep berdasarkan pemikiran kita atau mindset kita bahwa sesuatu yang kuno, tradisional itu tidak punya peluang pasar. Tidak, sama sekali tidak. Itu caranya bagaimana mengelolanya saja ya. Nah, kemudian dia bilang katanya konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan. Ya, betul, tentu saja resiko. Ada konsekuensi. Ya, konsekuensi artinya dampak yang merugikan. Sebaliknya, konsekuensi yang merupakan dampak yang menguntungkan tidak dianggap sebagai resiko. Ya, selalu kalau namanya nanti resiko yang menguntungkan itu bukan dilihat sebagai dampak daripada resiko yang kita ambil, tapi hanya dilihat dari satu sisi bahwa resiko adalah selalu mengenai kerugian, ya. Padahal apapun resiko yang Anda ambil karena Anda punya investasi masa depan. Tidak ada orang mengambil sebuah keputusan itu harus yang bagus-bagus semua atau mulus-mulus aja perjalanan, tidak ada, ya. Oleh karena itu kita hari ini kita belajar berubah mindset kita, mengambil risiko dalam keputusan kita, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam memilih sebuah bisnis, itu pasti ada risiko. Tapi bagaimana cara mengelola risiko itu yang penting. Jadi mindsetnya harus dirubah, melihat dari sisi bagaimana mengelola itu yang penting, ya. Kemudian itu tadi resiko dan pengambilan keputusan bisnis, ya. Jadi dia katakan bahwa resiko dan keputusan bisnis itu high risk, high return. Ya, semakin tinggi resiko yang kita ambil, itu biasanya semakin tinggi juga tingkat pengembalian kepada kita. Ya. Kemudian next. Nah, motivasi mengambil risiko itu adalah kita menginginkan tingkat pengembalian yang sepadan. Nah, kalau menginginkan tingkat pengembalian yang sepadan itu adalah dengan pengorbanan yang sudah kita keluarkan, itu adalah dia mampu mengkalkulasi besarnya risiko, ya. Jadi contohnya misalnya ada orang yang menginvestasikan uangnya, ya, dia punya uang yang akan dia investasi, itu dia bisa memilih nih antara dia menabung yang hanya bunganya sekian persen ya per tahun, atau pilihan yang berikutnya adalah dia menginvestasikan dalam bentuk bisnis kuliner, ya, yang potensi keuntungannya itu adalah lebih dari misalnya 15% per tahun, bisa saja mungkin 100%, 200%, ya. Jadi dia mampu mengkalkulasi, ya, motivasinya itu dia bisa. Tapi kalau misalnya dia itu mengambil resiko adalah faktor karena kepepet, ya, misalnya karena dia di PHK. Ketika dia di PHK, dia bingung gitu loh, ya. Ini saya mau bagaimana ini? Apakah saya harus simpan saja di bank? Tapi kalau saya simpan di bank, hanya sekian persen yang saya dapatkan. Oh, lebih bagus saya ngambil, saya jadi pengusaha aja deh. Saya bisniskan uang pesangon saya itu saya buka usaha. Tapi dia tidak mampu mengkalkulasi resiko, artinya dia hanya ikut-ikutan, ya. Orang ada misalnya bisnis jualan makanan, misalnya bakmi goreng atau mie goreng atau nasi goreng atau apapun itu, ada restoran yang dia lihat laris, ya. Nah, kemudian ikut-ikutan dia investasikan itu tanpa dia kalkulasi dulu, tanpa dia bisa melihat memetakan pasar, ya. Karena kalau dalam bisnis makanan itu adalah bagaimana dia mampu memiliki keahlian, ya, memasak salah satunya,
Kalau dia tidak ahli memasak, dia bisa minta orang lain, ya. Kalau enggak, selain dia hanya kalau dia tidak mampu masak, yang faktor penunjang lain adalah dia paham pasar, paham konsumennya, siapa pesaingnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dia punya jejaring, ya, dia punya jejaring, ya, dia punya pertemanan, dia punya koneksi, dia punya kolega, ya, punya teman yang banyak, itu adalah bisa menjadi promosi yang positif untuk usaha dia, ya. Nah, jadi bukan harus orang pintar masak, orang jago masak, dia buka restoran kemudian laris. Jadi banyak faktor yang membuat usaha Anda itu laris atau tidak, banyak faktor, ya. Nah, apakah lokasi menguntungkan? Lokasi yang strategis bisa menguntungkan bisnis Anda? Bisa ya, bisa tidak. Kalau Anda tidak mampu menangkap peluang pasar, ya, di lokasi strategis juga ada juga yang tidak begitu maksimal orang mengelola bisnisnya, ya. Nah, jadi dia tidak mampu sama sekali mengelola, ya. Tapi jika dia memahami resiko, biasanya kalau dia paham nih ada resikonya, dia biasanya dia tidak punya cukup waktu untuk mengkalkulasi besarnya resiko, ya. Jadi dia udah tahu resiko tapi dia cepat-cepat gitu loh, itu maksudnya, ya. Jadi karena ilmunya kepepet tadi, karena dia tahu apa dia tahu resiko tapi dia tidak mampu menghadapi, ya, resiko yang dihadapi. Jadi dia tahu tapi dia tidak mampu menghadapi. Nah, itu adalah orang yang sembrono sebenarnya, ya. Jadi karena mengambil resiko itu apapun, seperti karakter seorang entrepreneur, dia adalah orang yang risk taker, pengambil resiko. Tapi ingat, pengambil resiko adalah dia orang yang bisa mengkalkulasi resiko yang seminimal mungkin sebelum mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi itu yang menjadi kata kuncinya, ya. Berikutnya, ya, yang berikutnya adalah resiko-resiko dalam bisnis, ya. Yang pertama adalah risiko murni, ya. Itu adalah risiko yang muncul akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah merugikan, ya. Risiko murni itu adalah apa sih? Risiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah merugikan. Ya, jadi sebagai bentuk yang sering muncul itu adalah apa? Misalnya risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki, ya. Ya ada pencurian misalnya, ada kecelakaan kerja, ya. Kemudian risiko akibat tuntutan hukum, ya. Nah, itu kemudian risiko operasional lainnya atau bencana alam, ya. Jadi bencana alam atau force major itu misalnya ada banjir, ada gempa, angin kencang, topan dan lain sebagainya yang merusak toko Anda, ya. Itu yang mengakibatkan resiko yang betul-betul murni, jadi di luar kendali kita, gitu, ya. Nah, jadi kemudian yang berikutnya itu adalah resiko spekulatif. Resiko spekulatif itu adalah resiko akibat adanya perubahan harga, ya. Nah, perubahan harga itu bisa akibat dari perubahan harga input dan perubahan harga output. Kalau harga input itu apa? Misalnya kenaikan bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, ya. Nah, sehingga akibatnya memberikan harga akhir bagi produk itu menjadi berubah atau menjadi lebih tinggi. Nah, kalau terjadi harga output itu terkait untuk harga output itu misalnya terjadi pada saat hari-hari besar keagamaan, ya. Nah, ketika terjadi kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok pada hari besar keagamaan itu bisa terjadi inflasi, ya. Terjadi inflasi yang artinya ada kenaikan harga-harga secara umum dalam perekonomian, ya, pada barang atau
jasa tertentu. Jadi adanya kenaikan demand terhadap barang atau jasa mengakibatkan terjadinya inflasi, ya. Selain itu juga inflasi juga akibat dari pertambahan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, ya. Nah, itu salah satu resiko-resiko yang akibat adanya perubahan harga output, ya. Kemudian resiko kredit